Perkenalkan, nama saya Rutistorus dari kelas 11 IPA 1. Hari ini saya ingin menjelaskan jenis-jenis behavior dan juga fungsinya. Nah, behavior sendiri adalah sifat eh, sifat yang dapat ditambahkan pada objek yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Jenis-jenis behavior itu sendiri, yang pertama ada eight directions. Nah, eight direction ini biasanya digunakan agar objek dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan juga ke bawah. Yang kedua ada anchor. Nah, anchor ini berfungsi agar objek bisa langsung menyesuaikan atau secara otomatis sesuai dengan ukuran layar. Yang ketiga ada bound slide. Nah, bound slide ini berfungsi agar objek tidak keluar dari layar atau layar game. Nah, jika kita tidak menggunakan bound to light ini, maka jika dimainkan, objek kita bisa secara tiba-tiba keluar dari layar game. Kemudian ada bullet. Nah, bullet ini adalah sifat yang membuat objek maju lurus ke depan. Nah, biasanya behavior ini digunakan untuk peluru. Nah, agar bisa lurus maju ke depan. Nah, selain itu juga behavior ini memiliki sifat tambah opsi tambahan seperti gravitasi, memantul, dan lain sebagainya. Nah, opsi ini juga biasanya digunakan untuk musuh karena musuh biasanya bergerak secara otomatis. Kemudian ada behavior car. Nah, behavior car ini berfungsi untuk menggerakkan objek ke kanan, ke kiri, maju dan mundur, seperti mengemudikan mobil. Nah, biasanya behavior car ini digunakan untuk objek pada game yang menggunakan motor atau yang menggunakan sepeda motor ataupun juga mobil. Kemudian ada custom movement. Nah, behavior custom movement ini berfungsi agar objek dapat bergerak sesuai kebiasaan atau event-based movement. Kemudian ada destroy outside. Nah, destroy outside ini adalah behavior yang membuat objeknya akan hancur jika sudah keluar dari layar game, seperti peluru. Nah, jika kita membuat objek peluru, maka dia akan terus berbalik-balik di layar game. Nah, itulah sebabnya destroy outside ini digunakan agar objek peluru itu saat keluar dari layar game bisa hancur. Kemudian ada drag and drop. Nah, behavior drag and drop ini berfungsi agar kita bisa menarik objek dan meletakkan objek sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menarik objek ke satu tempat, lalu melepaskannya kembali di tempat di tempat tersebut jika sudah sesuai dengan keinginan kita dengan hanya mengkliknya saja. Kemudian ada fade. Nah, behavior fade ini digunakan agar objek itu dapat memudar secara perlahan-lahan. Seperti kita bisa temukan di beberapa game yang jika kita sudah menembak lawannya, maka lawannya akan menjadi api. Nah, api ini perlahan-lahan akan menghilang. Nah, mengapa menghilang? Karena dia menggunakan objek behavior fade. Kemudian ada behavior flash. Nah, behavior flash ini berfungsi agar sebuah objek dapat menghilang, kemudian beberapa saat kemudian muncul lagi, lalu menghilang lagi dan muncul lagi. Nah, waktu muncul dan menghilangnya itu bisa Anda set sendiri. Nah, hal itu akan terus berulang. Hal itu akan terus berulang-ulang sama seperti berkedip. Kemudian ada behavior jump through. Nah, behavior jump through ini biasanya digunakan pada objek yang nantinya akan yang nantinya akan menjadi tempat pijakan seketika melompat. Nah, jadi objek tersebut akan menggunakan behavior jump through sehingga objek tersebut dapat menjadi pijakan. Kemudian ada behavior solid. Nah, behavior solid ini hampir mirip seperti jump through. Namun, behavior solid ini, jika jump through kita bisa menembus objek tersebut lalu berdiri di pijakannya, sedangkan di solid ini kita akan memantul jika kita sudah mengenai objek tersebut. Kemudian line of straight. Nah, line of straight ini adalah behavior yang gunanya untuk membatasi jarak pandang pada objek. Nah, jarak pandang pada objek ini biasanya digunakan untuk game-game peperangan sehingga mereka para karakter pada game itu terlihat sedang terhalang tembok, pohon, dan juga lain sebagainya.
Kemudian ada behavior no save. Nah, biasanya no save ini digunakan agar tidak memperberat game tersebut. Nah, biasanya semua gerakan pada game itu biasanya disimpan. Nah, sedangkan jika kita sudah menggunakan no save, biasanya itu para semua yang terjadi pada game tidak disimpan dan tidak memperberat game tersebut. Kemudian ada behavior path finding. Nah, path finding ini adalah behavior di mana kita dapat membuat objek objek pemain atau objek karakter dapat menemukan jalan keluar dari sebuah rintangan dengan cepat. Kemudian ada persist. Nah, persist ini adalah behavior yang digunakan agar objek dapat mengingat kembali tata letak yang berbeda saat ditinggalkan, kemudian kembali lagi ke tempat tersebut. Kemudian ada P6. Nah, di behavior P6 ini, untuk behavior P6 ini kita bisa lihat contohnya melalui game Angry Bird. Nah, dimana ketika kita sudah menembakkan karakter, maka kotak-kotak yang jatuh itu akan membentur ke kotak yang ada di bawahnya. Nah, jika kotak itu sudah terbentur, maka kotak yang di bawahnya pun ikut bergoyang. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari behavior P6. Kemudian ada behavior paint. Nah, behavior paint ini berfungsi agar objek memiliki kesan bahwa objek tersebut sudah tersematkan atau disematkan atau menempel pada objek lain. Kemudian ada platform. Nah, platform ini biasanya digunakan pada objek atau karakter game, di mana karakter game itu agar bisa kita gerakan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian ada rotate behavior. Nah, rotate behavior ini berfungsi agar game seolah-olah ikut berputar ketika dimainkan. Kemudian ada behavior shadowcaster. Nah, behavior shadowcaster ini berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada objek. Yang sudah kita masukkan dalam layer. Kemudian ada sign. Nah, sign ini merupakan salah satu behavior yang membuat objek dapat memposisikan dirinya seperti rumput yang bergoyang. Nah, secara teratur dan terus-menerus. Nah, itu biasanya untuk behavior sign ini digunakan untuk mempercantik atau membuat efek teratur pada objek yang ada pada layer. Kemudian ada behavior timer. Nah, behavior timer ini berfungsi agar nantinya para pemain diberikan waktu untuk bermain game. Nah, jadi para pemain akan diberikan waktu untuk menyelesaikan game tersebut. Itulah fungsi dari behavior timer. Kemudian ada behavior turret. Nah, behavior turret ini berfungsi agar objek game dapat mengikuti objek utama pada game tersebut atau objek karakter pada game tersebut. Ini adalah fungsi dari behavior turret. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari game Contra. Di game Contra itu salah satu contoh dari behavior turret ini bisa kita lihat. Kemudian yang terakhir ada wrap. Behavior wrap ini berfungsi untuk mereposition atau membuat dia kembali pada tempat semula. Nah, itu bisa kita lihat seperti pada game Nokia Snake 2 milik Nokia. Nah, di situ kita lihat jika kita mengarahkan ular ke bawah, maka ular akan terus lurus ke bawah, kemudian kembali lagi dari atas dan turun ke bawah. Nah, itulah beberapa behavior beserta fungsinya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.